buat kita semua, sukacita selalu bersama dengan kita. Tema kita hari ini, Yesus Kristus tersalib untuk menyelamatkan. Yesus tersalib menyelamatkan kita dari dosa, maut. Nah, untuk anak sekolah minggu, kita percaya bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Yang tadinya kita terpuruk dalam dosa, tapi diangkatnya kita menjadi orang yang berharga. Percayalah bahwa Yesus itu penuh kasih kepada kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kalau kakak tanya nanti apa kabar adik-adik? Semua adik-adik harus kompak menjawab bersuka cita. Yes. Semua jawabnya harus bersemangat ya. Kakak ulang, apa kabar adik-adik? Bersuka cita. Yes. Oke, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kita akan memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa kita. Lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami anak-anak sekolah minggumu. Hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama pada hari Minggu yang begitu indah ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya apa yang kami tinggikan pada hari ini, puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan lagu satu pujian kita dengan penuh semangat. Semuanya bernyanyi ya.
kita terlebih dahulu besar cinta Yesus. Saya Pendeta Desi Parwanto. Saya mau membagikan firman Tuhan pada ibadah kita kali ini yang dikutip dari Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan dalam nama Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ayatnya yang ke-22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Amin. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa minggu ini kita akan memasuki masa atau hari peringatan dari kesengsaraan Yesus Kristus di atas kayu salib yang diperingati nanti pada hari Jumat atau yang disebut dengan Jumat Agung. Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah dalam perjalanan iman orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus Kristus mati disalibkan. Adik-adik yang terkasih, tahu bagaimana waktu itu sejarah perjalanan Yesus sampai di kayu salib? Ada yang tahu? Kalau ada penjahat, dia dihukum. Apakah itu hukumannya di penjara
ataukah mungkin hukumannya itu dicambuk lalu kemudian setelah itu dilepas. Itu biasa, ya kan? Biasa kalau ada penjahat dia akan ditangkap lalu kemudian dihukum. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang dia bukan penjahat tetapi justru malah dihukum, bahkan hukumannya tadi hukuman mati. Matinya pun dengan cara disalibkan. Adik-adik yang terkasih, itu dialami oleh Yesus ketika itu. Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, lalu kemudian dibawa ke pengadilan agama, kemudian dibawa ke pengadilan negara. Waktu itu dipimpin oleh Pilatus, ya kan? Nah, Pilatus kemudian mengambil keputusan karena desakan orang banyak itu. Dia mengambil keputusan, Yesus dihukum, dia harus disalibkan, lalu kemudian Barabas, ya, dia penjahat, dia pemberontak waktu itu yang sama-sama juga diadili bersama dengan Yesus, dia dibebaskan, dilepaskan begitu karena desakan orang banyak juga. Lalu Yesus yang kemudian disesah, disiksa, dipukuli, dicambuki, lalu dia dibawa ke Bukit Golgota. Waktu itu oleh karena fisiknya yang sudah lemah, ya kan, karena siksaan itu, ya sudah tidak mampu lagi mengangkat salib yang berat karena kayu salib itu berat. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Simon dari Kirene, waktu itu dipaksa oleh prajurit Romawi waktu itu untuk membantu Yesus yang sudah terseok-seok jalannya, yang sudah bolak-balik jatuh dan tidak lagi mampu mengangkat kayu salib itu. Simon Kirene lah yang membantu sampai ke Bukit Golgota memikulkan salib Yesus. Adik-adik yang terkasih, sampai di atas Golgota itu waktu itu Yesus dia disalibkan, di atas dibuat tulisan Raja orang Yahudi. Artinya apa? Bahwa di wilayah kekuasaan Romawi tidak boleh ada raja lain selain raja dari kekaisaran Romawi. Jadi kalau ada raja yang lain, maka dia harus ditangkap lalu dihukum. Nah, kira-kira begitulah arti dari tulisan Raja orang Yahudi, supaya mereka yang melihatnya jangan mengikuti orang ini. Kan begitu. Adik-adik yang terkasih, itu dialami oleh Yesus ketika itu. Tidak ada yang membelanya. Mereka yang melihat dan menyaksikan penyaliban Yesus itu, mereka bukannya malah kasihan, justru malah mereka mengejek. Ada yang bilang begini, "Hei, engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu, selamatkan dirimu." Waduh. Yang lebih parahnya lagi adik-adik, ada juga di situ pemuka-pemuka agama, yaitu imam-imam, bahkan ada juga ahli-ahli Taurat Yahudi waktu itu yang di situ mereka juga mengolok-olok Yesus. Mereka katakan, orang lain dia selamatkan, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu. Waduh adik-adik, padahal pemuka agama harusnya tahu membedakan mana yang baik dengan mana yang jahat, mana yang patut, mana yang pantas dan yang tidak pantas. Tetapi justru malah mereka pun ikut menghujat dan mengolok-olok Yesus. Adik-adik yang terkasih, tidak ada yang membela Yesus. Tidak ada yang berani membelanya. Murid-murid pun tidak berani. Tidak ada yang berani membela Yesus dan berbuat untuk bisa menyelamatkan Yesus. Tidak ada yang berani. Murid-murid hanya bisa diam. Mereka hanya bisa melihat. Mereka hanya bisa meratapi dan menangis menyaksikan bagaimana Yesus waktu itu disiksa, diejek, diolok-olok orang, dihujat orang. Lalu kemudian mereka pun menyaksikan bagaimana kemudian akhirnya Yesus menghembuskan napas terakhir dan mati. Adik-adik tahu mengapa Yesus mau menjalani penderitaan itu? Apakah Yesus itu tidak mampu untuk melawan dengan kuasanya karena dia adalah Allah? Apakah Yesus tidak mampu untuk berbuat sesuatu menyelamatkan dirinya seperti yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat waktu itu, orang-orang Yahudi ketika itu?
supaya dia turun dari salib membuktikan diri bahwa dia punya kuasa. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Karena yang dilakukannya adalah menggenapi misi Allah. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dia datang untuk menggenapi Taurat, supaya dengan pengorbanannya genaplah hukum Taurat, bahwa untuk penebusan dosa harus ada pengorbanan, yaitu pengorbanan anak Allah, yaitu Yesus sendiri. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus mau melakukan itu, menjalani penderitaan itu, menjalani kesusahan, kesulitan itu, bahkan kematian itu, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, meskipun kita berdosa, Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan maksud pengorbanan Yesus itu, kita yang berdosa menjadi orang yang diampuni dosanya, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Belajar dari firman Tuhan hari ini, adik-adik sekolah minggu perlu tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu. Tuhan sangat menyayangi kita semua, yang besar, yang kecil, yang gemuk, yang kurus, semuanya disayangi Tuhan. Yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, semuanya disayangi Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, maka jaga dirimu. Jangan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, marilah kita belajar menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup dalam kebenaran. Bicaralah yang benar. Kalaupun berbuatlah yang benar. Jangan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadilah anak sekolah minggu yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebagai contoh, kalau misalkan kita bergaul dengan teman-teman kita yang suka usil, jangan jadi anak sekolah minggu yang ikut-ikutan usil. Atau kita berteman dengan orang yang suka berbohong, ya kan begitu. Jangan pula kita jadi anak sekolah minggu yang jadi pembohong. Atau mungkin kita bergaul dengan orang yang bicaranya kasar. Lah, kita jangan jadi orang yang bicaranya juga kasar. Jadilah anak sekolah minggu yang baik dalam tutur sapa, dalam perbuatan, dalam perkataan. Jadilah anak sekolah minggu yang baik. Jadi anak sekolah minggu yang kebal dari pengaruh jahat. Harusnya, kalaupun kita bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, jangan lingkungan itu yang mempengaruhimu, tetapi harusnya kamulah yang mempengaruhi mereka. Orang-orang yang tadinya kasar, karena kamu ada di situ berteman dengan mereka, mereka berubah menjadi orang yang lembut. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang suka berbohong, nah, harusnya mereka menjadi orang yang jujur dengan kehadiranmu. Jadi kamu bergaul dengan mereka, bukan kamu yang terpengaruh, tetapi kamulah yang mempengaruhi mereka. Itulah menjadi anak-anak sekolah minggu yang kebal terhadap pengaruh yang jahat. Jadi adik-adik sekolah minggu, dengan berbuat demikian, kita bisa membuktikan bahwa hidup kita inilah hidup yang berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami pun semakin mengerti dan semakin percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, ajar-ajarilah kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu yang dapat memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan kami. Karena kami anak-anak-Mu yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan.
Firman Tuhan pada hari ini begitu luar biasa, yaitu tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita